Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Marcella. Di sini saya akan membahas materi mengenai penulisan unsur serapan. Jadi materi ini merupakan materi dari kelompok 4. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan siapa-siapa anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Kadek Meriani, kedua ada Maria Marcella, saya sendiri. Yang ketiga ada Ana Mulyasaro. Yang keempat ada Topan Rapli, kelima ada Ira Puspawati, yang keenam ada Tiara Astuti, yang ketujuh ada Rahmat Faisal, yang kedelapan ada Rizka, kesembilan Firmansyah, dan yang terakhir yang ke-10 ada Sari Bunga. Kita masuk ke materinya. Sebelumnya kita akan melihat apa pengertian dari unsur serapan. Jadi, kata serapan berasal dari bahasa asing yang telah terintegrasi ke dalam bahasa Indonesia dan telah diterima oleh masyarakat umum. Menurut pedoman ejaan yang telah disempurnakan, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik itu dari bahasa daerah maupun bahasa Sanskerta. Selanjutnya kita lihat mengenai pengertian kata serapan. Kata serapan adalah kata hasil integrasi dari bahasa lain, biasanya bahasa asing, ke dalam bahasa Indonesia. Kata yang termasuk dalam kata serapan biasanya sudah digunakan oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, ejaan, tulisan, dan ucapan disesuaikan dengan cara pengucapan masyarakat Indonesia. Secara tidak langsung, kata serapan ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahasa asing. Lalu, apa saja fungsi dari kata serapan? Di sini saya menuliskan ada 3 poin. Yang pertama untuk memperkaya ragam bahasa Indonesia. Yang kedua untuk memberikan pengetahuan bahasa asing kepada masyarakat Indonesia. Yang ketiga itu untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia, bahasa sendiri, maaf. Nah, jadi bahasa Indonesia tidak mempunyai bahasa sendiri, sehingga bahasa Indonesia berasal dari berbagai bahasa. Berikut beberapa bahasa yang mendukung bahasa Indonesia. Ada 6, yang pertama dari bahasa Nusantara, yang kedua dari bahasa Arab, yang ketiga dari bahasa Sanskerta, yang keempat dari bahasa Barat, yang kelima dari bahasa Timur Jauh, dan yang keenam dari bahasa Melayu. Kita masuk ke dalam contoh kata serapan. Yang pertama, contoh kata serapan yang berasal dari bahasa Arab. Ini ada kata makalah, berasal dari bahasa Arab, yaitu makalatum. Lalu ada kata zaman, ini juga berasal dari bahasa Arab, zamanun, zaman menggunakan Z ya, bukan J. Lalu yang berasal dari bahasa Cina. Dari bahasa Cina ada kata paman, berasal dari bahasa Cina yaitu encang. Ada kata bibi, berasal dari bahasa Cina yaitu encing. Dari Portugis ada kata bangku dalam bahasa Indonesia, ini berasal dari bahasa Portugis yaitu banco. Lalu dari bahasa Jawa kuno ada kata durhaka dalam bahasa Indonesia ya. Ini berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu duraka. Ada kata saya yang sering kita gunakan sehari-hari, ini berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu sahaya. Lalu selanjutnya yang berasal dari bahasa Belanda, ada kata dosen. Dosen ini berasal dari bahasa Belanda yaitu dosen. Lalu ada kata atlet. Atlet, ini ada 2 ya di sini. Dari bahasa Belanda, ini contoh dari yang bahasa Belanda. Lalu dari bahasa Inggris, ada kata alergi. Alergi menggunakan I terakhir. Berasal dari bahasa Inggris yaitu alergi, GY. Ada kata aerobik. Aerobik dalam bahasa Indonesia menggunakan K. Aerobik berasal dari bahasa Inggris yaitu aerobik, namun terakhirnya dia menggunakan C. Lalu ada kata kalkulator yang sering kita dengar.
Ini juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu calculator. Calculator. Nah, bahasa-bahasa tadi masuk ke dalam bahasa Indonesia itu lewat 4 macam penyerapan kosakata. Yang pertama itu melalui cara adopsi. Cara adopsi itu apa? Adopsi ini merupakan makna sama, lafal sama, dan ejaan sama, menyeluruh. Contohnya itu ada kata helm, bank, dan hotdog. Lalu yang kedua, dengan cara adaptasi, ini merupakan penyerapan bahasa asing di mana ejaan dan penulisan beda, disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Contohnya kata universitas dalam bahasa Indonesia ya. Ini berasal dari bahasa Inggris yaitu university. TY di belakang berubah menjadi tas. Lalu cara yang selanjutnya, yang ketiga ada pungutan. Pungutan merupakan penyerapan bahasa asing dengan mengambil konsep sama dan diterjemahkan saja. Contohnya ada kata uji coba, ini try out, diartikan sebagai uji coba. Lalu selanjutnya ada cara yang keempat, kreasi. Apa itu kreasi? Kreasi merupakan penyerapan bahasa asing yang hanya mengambil konsep dasar yang ada pada sumbernya. Cara kreasi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip. Contohnya kata efektif, ini bisa diartikan sebagai menjadi berhasil. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai penulisan unsur serapan yang mana merupakan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi.